Smalliners, apa kabar Anda untuk sore hari ini, Senin 13 Juli 2020. Nah, seperti biasa juga, seperti biasa ini mungkin minggu kedua ya Smalliners. Jadi setelah pandemi virus corona yang kemarin kita sempat break untuk program ini, dan setelah masa new normal, ini juga jam tayangnya new juga ya. Kalau biasanya pagi hari, setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11, ini sejak masa new normal pada Senin minggu lalu, itu 6 Juli 2020, dari saat itu hingga saat ini nanti mendatang ya ke depan, program Smart Millennial Change kita hadirkan setiap hari Senin pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kita masih tetap bersama Bapak dosen yang ganteng ya. Ini merupakan dosen pengajar tetap dari STM Micro Skill Medan, tentunya yang menemani Smart Listeners dan juga kaum millennials dalam program Smart Millennial Change. Dan apa kabarnya untuk sore hari ini, Pak Darwin? Luar biasa. Kita baru ini ketemu ya. Iya, ini kali kedua ya. Kali kedua kalau untuk programnya new normal gitu ya. Dan seperti biasa juga Smart Listeners, untuk program ini kita mengundang Anda ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp-nya Smart FM di 0811 6711018. Sekali lagi 0811 6711018. Jadi Anda bisa bergabung untuk program ini selama lebih kurang 1 jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sore hari ini kita akan ngebahas topik yang kita angkat adalah impresi dan juga depresi. Sebenarnya apa sih itu impresi, kemudian juga apa depresi dan apa kaitannya gitu ya. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti ini akan dijelaskan kembali oleh Pak Darwin. Small Listeners, jadi impresi ini kalau nggak salah kesan yang muncul ketika kita melihat atau juga mendengar tentang sesuatu hal. Benar nggak Pak? Iya. Benar gitu ya. Nah, ini apa hubungannya dengan depresi? Kalau depresi ini kan sudah kayak suatu kesehatan mental ya. Nah, ini apa sebenarnya hubungannya? Mungkin lebih awalnya dulu Bapak memberikan penjelasannya gitu ya. Depresi itu apa? Kemudian juga depresi itu apa? Oke, silakan. Oke. Semangat pagi semuanya. Ini tetap, walaupun udah sore tetap semangat pagi. Tetap semangat pagi gitu ya. Dari topik kan impresi dan depresi, dua kata yang sedikit bisa dibilang kontradiksi ya. Tidak satu jalan, tapi itu ujung-ujungnya ada satu align, ada satu hubungan. Impresi itu adalah, kalau di bahasa Inggris kan impression, itu adalah suatu kesan. Kesan bagaimana kita menilai pada pandangan pertama. Jadi kata itu istilahnya adalah, apa sih arti dari impresi? Seberapa penting impresi itu? Kita ketahui, dalam melihat seseorang, itu pastinya pokok atau kualitas diri, itu dinilai dari apa? Dari pendidikan mungkin ya, kemudian dari penampilan. Memang benar, pendidikan berarti secara inner dan outer. Ada dua, dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari dalam, itu biasanya dikenal ya, setelah kita udah kenal atau udah bertemu beberapa kali. Nah, tapi kalau pertama kali kita mengenal seseorang, itu adalah impresi, kesan pertamanya, penampilannya. Tapi di sini saya bukan membahas di penampilannya, tetapi kualitas dalam berbicara, kemudian kualitas dalam membahas satu topik, itulah kesan. Jadi saya ambil contoh, ini kan kalau sebelum wabah COVID, pandemi ini kan, ketika kita mau mengenal seseorang atau dalam briefing atau dalam pendekatan dengan lawan jenis, itu kan kita harus bertemu kemudian saling mengenal tatap muka. Nah, sekarang mengenal itu kesan pertama bukan lagi tatap muka, walaupun masih udah masuk new normal ya, biar gimana pun itu udah pasti secara online. Salah satunya adalah sosial media. Nah, di sosial media biasa nih, bagi yang masih jomblo kan, yang mau nih dapat pasangan hidup. Jadi biasanya kadang mereka melihat dari sosmed, ketemu nih, ada satu nih yang klop, terus diajak kenalan. Nah, di sana yang mau saya ceritakan di sini adalah bagaimana kita mengenal orang baru itu dari sisi kualitasnya. Orang ini gimana? Apakah baik? Apakah dia punya visi hidup? Dia punya masa depan? Nah, cara mengenalnya sekarang bukan lagi tatap muka, tapi dari sosial media kita harus tahu topik yang dia bahas, seberapa penting, bagaimana dia melihat masa depan, bagaimana dia fight untuk memperjuangkan kebahagiaan tersebut. Nah, itu udah beralih ke sosial media. Salah satu impresinya. Impresi di sini, mau kita akui ataupun tidak akui, itu udah bergeser. Semuanya udah secara teknologi. Nah, bahkan dalam bisnis sekalipun, impresi itu dinilai dari gimana? Itu ada salah satu namanya Instagram, sosial media juga sih. Kemudian digital marketing. Nah,
Ini adalah topik bahan yang mau atau tidak mau harus kita cemplung ke dalamnya supaya bisnis itu bisa jalan. Kita lihat, kita ketahui bersama banyak bisnis offline yang beralih menjadi online. Bahkan sampai hari ini kita sering ya, 1 minggu atau 2 minggu dapatlah berita mengenai antara PHK atau bisnis yang bangkrut, Thailand tutup. Apa kita nggak ngeri nih, nggak horor? Sangat horor. Sangat horor. Bahkan lebih horor dari bencana alam ya. Jadi semuanya berawal dari mana? Yaitu ya memang benar dari pandemi, tetapi kita jangan pernah menyalahkan pandemi tersebut. Sisi positifnya pandemi membawa kita lebih dini menjalankan teknologi. Tetapi memang sisi buruknya bagi yang terlalu santai menikmati apa adanya. Nah, ini suatu bencana. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya dari update ilmu, kemudian menambah wawasan. Ilmu dan wawasan itu beda. Ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita baca itulah ilmu. Tapi ilmu tersebut itu adalah seni. Banyak hal-hal yang belum digabungkan. Setelah kita berhasil menggabungkannya, itu namanya udah wawasan. Wawasan ini yang menjadi impresi bagi kita. Impresi baik itu dari berkenalan, kemudian menjalankan bisnis. Itulah poin apanya secara digital. Impresi itu, kalau saya balik lagi, biar gimana pun, itu digital itu adalah hanyalah media. Kembali lagi, bukan yang dinilai kemampuan kita, kepintaran kita dalam menggunakan teknologi, tetapi nilai diri kita. Gimana cara kita? Yang pertama, kita sering tahu nih, ketika masih duduk di bangku sekolah, misalnya SD, SMP ataupun SMA, sekali kita mendapatkan ranking juara 1, ketika kita naik kelas, orang pasti mengenal, ini orang pintar nih, itu kesan pertama. Kita naik kelas, walaupun setelahnya naik kelas kita nggak dapatkan lagi ranking 1, kita dapatkan ranking 2, ranking 3, tetapi label orang ini berprestasi loh, selalu melekat. Kalau masuk SMP, dicapai lagi prestasi tersebut. Jadi kata pintar itu semakin melekat, lebih kental lagi. Ketika masuk ke SMA, sama. Nah, itu berarti lebih dan lebih. Sehingga orang ini akan dicap, dia adalah orang pintar. Orang pintar dalam hal akademis ya, pendidikannya. Nah, di sini adalah impresi. Bayangkan, kalau misalnya kita tidak mengejar satu label, itu bagaimana kita mau dikenal oleh orang lain? Itulah impresinya. Jadi dari sana, bagaimana cara kita untuk mendapatkan impresi tersebut, mendapatkan label, yaitu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu waktu. Waktu terus berjalan. Satu hari, 24 jam. Kalau kita bagi 3, berarti 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk keluarga, dan 8 jam untuk istirahat. Kalau memang kita mengikuti, itu memang work-life balance. Jadi kita seimbangkan hidup kita. Tapi kalau kita mau menjadi seseorang yang super, yang wah, yang ingin memiliki satu label, kita harus mengorbankan. Ada salah satu waktu yang mau gak mau kita korbankan. Tapi nggak harus dikorbankan semuanya, kita korbankan sedikit. Misalnya, dari 8 jam yang kita istirahat, kita kurangi, anggap aja 7 jam kita istirahat. 1 jam tersebut kita belajar setiap hari. Apa yang bisa kita pelajari? Ya jangan belajar hal-hal yang terlalu fundamental, yang terlalu dasar. Kita lihat apa yang sedang viral. Bukan gosip, viral. Yang hal bagus, positif ya. hal yang positif. Tapi jangan terlalu terlena di dalam hal yang positif tersebut. Karena bisa jadi, kita sering nih baca buku motivasi. Bukan diminta untuk menjadi motivator, tetapi itu sebagai vitamin untuk kita. Supaya kita akan tahu, oh iya, tapi ya sudah untuk mencapai satu tujuan, apa bekal yang harus saya dapat dari bekal-bekal tersebut. Jadi ya pada inspirasi lah bagi kita. Setelah itu, inspirasi itu sebagai vitamin, kita harus fokus. Ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi berarti fokus. Kita harus punya satu tujuan. Gak mungkin ya, kita memiliki banyak barang, tetapi semuanya itu kita tahu. Atau kita tahu cara menggunakannya. Atau bahkan, ya saya yakin dari 100 barang, paling nggak 20 barang saja yang sering kita pakai, yang sering kita perhatikan, yang sering kita jaga. Sisanya itu kebanyakan yang terantarkan. Nah, artinya adalah boleh kita tahu banyak, tetapi harus ada satu hal yang kita fokuskan, yang kita tajamkan. Tajamkan supaya kualitas diri kita itu meningkat. Itu intensifikasi.
Kalau ekstensifikasi ya kita menyebar. Apa yang bisa kita dapatkan, kita belajar. Alhasil, orang mencap kita itu, wah, dia tahu banyak, tetapi tidak mendalam. Itu percuma. Itu salah satu impresi juga. Kita bayangkan, ada satu anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga, sampai 100 anak tangga. Tidak mungkin kita bisa capai di anak tangga yang ke-100 kalau tidak dimulai dari 1. 2 tidak mungkin dicapai kalau tidak dari 1 tadi ya. Berikutnya harus 2, harus 3, harus 4. Jadi step by step kita naik. Nah, sama hanya untuk bisa mencapai tersebut ya, kita fokus, tentukan yang mau kita jadikan sebagai target, kita mau jadikan sebagai label. Bayangkan kalau tubuh kita itu ditancap 1 pisau, 2 pisau, 3 pisau, ya memang mati sih. Tetapi kalau dari makna konotasinya adalah makna positifnya. Tubuh kita itu harus ditancap oleh hanya 1 pisau, tapi pisau itu benar-benar tajam. Jadi benar-benar power. Kita punya advance, sehingga dikenal orang, dia ini adalah seorang pakar, seorang ahli. Nah, itu lebih baik, lebih bermanfaat baik untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk masyarakat. Kita pintar, kita tahu segala hal itu boleh, tetapi 1 meter di sekitar kita atau 2 meter di sekitar kita, kalau tidak kita optimisasi, tidak kita berdayakan, tidak kita hidupkan manfaatnya, berarti kita itu belum bernilai. Nah, untuk apa? Kita terlalu jauh, istilahnya gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di sebelah lautan nampak. Kelihatan. Nah, harusnya itu harus kita ubah stigma. Itu peribahasa memang benar adanya. Nah, justru dari sanalah itu sebagai pedoman bagi kita. Usahakan yang di depan itu kita nampak semuanya. Apa yang kita lihat, kita berdayakan, kita asal. Ada satu teori kayaknya saya pernah bahas ya tentang 7 habit ya. Dari sana salah satu implementasi di itu sebutkan mengenai impresi. Berarti kalau misalnya impresi tadi kan label gitu lah, sederhananya seperti label diri kita ya. Ya. Hal-hal yang tapi asal dulu. Diasah dulu, memang benar-benar sudah teruji begitu ya. Ya. Oke. Nah ini kan pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan mungkin ya untuk bisa menjaga impresi kita itu agar tidak labil mungkin, atau juga orang mengakui memang kita bisa dalam satu hal atau juga label yang sudah melekat dalam diri kita gitu ya. Ini ada hal-hal yang harus dilakukan pastinya ya. Nah ini nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi, Pak Darwin, kita harus break ya. Nah Smalliners, jadi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh lagi ya mengenai topik pembicaraan kita di program Smart Millennial News untuk sore hari ini mengenai impresi dan juga depresi. Jadi Anda harus dengarkan hingga selesai ya, hingga pukul 5 sore nanti. Dan Anda bisa mendengarkan di channel radio 101,8 FM, atau juga Anda bisa mendengarkan kita melalui streaming di www.radiosmartfm.com network Medan, atau juga nanti Anda yang terlewatkan program ini kita juga akan upload kembali ya siaran ulangnya di channel YouTube Smart FM di Smart Spasi FM Spasi Medan. Nah kita akan break dulu, usai jeda kita akan kembali untuk Anda.